Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan dan tentunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam hari Bahanjung kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia yang senantiasa mendoakan kita. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah senantiasa mendoakan kita. Semoga dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Nah Ustadz, kembali kita bertemu dalam matematika, kecepatan dan debit. Nah, ini adalah pertemuan kedua setelah yang lalu kita melakukan pertemuan pertama, pengenalan tentang beberapa jenis waktu dan panjang, satuan waktu dan satuan panjang. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum memulai belajar kita membaca doa dulu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustadz, doa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati ini, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi kalau kita membaca, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang konversi waktu dan jarak. Ini adalah pengulangan dari pekan yang lalu. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, karena hidup kita tak pernah lepas dari waktu dan jarak. Kemudian yang kedua, kita akan dapat memahami tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Oleh karena itu, siapkan buku kamu, siapkan alat tulis kamu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar harus menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Belajar harus juga mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Oleh karena itu, di sini Ustaz ungkapkan dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 5, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian harus naik kepadanya, dan dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Masya Allah, luar biasa ya. Di sini ada kalimat waktu, yaitu satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Wah, jadi ini adalah tentang waktu. Nah Ustadz, diharapkan kamu nanti setelah belajar akan membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah karena itu tetap semangat dan teruslah belajar. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran hari ini, walau kita dalam kondisi masih penyebaran wabah, tapi kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari segala penyakit dan wabah, begitu pula dengan seluruh keluarga kita. Dan semoga Allah senantiasa mengangkat wabah ini hilang dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ada jadwal penerbangan atau jadwal kereta api atau jadwal bus? Iya, supaya
Tidak ada yang saling berebutan. Bagaimana mengatur kecepatan air untuk mengatur volume air yang mengalir? Ini akan kita pelajari berikutnya, ya. Biasanya itu dalam bendungan-bendungan untuk irigasi dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa waktu, jarak, dan kecepatan serta debit perlu kita ajarkan? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, karena ini adalah bagian dari yang tak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita. Jadi, ingat, belajar matematika adalah belajar untuk kehidupan. Anak-anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laju kendaraan dapat diatur melalui jarak dan waktu tempuh, sehingga penjadwalan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan dapat dibuat dengan baik. Apa jadinya kalau kereta api tidak diatur waktunya misalnya? Sementara itu hanya satu jalan. Nah, oleh karena itu disinilah diperlukan hitung-hitungan matematika, baik itu kecepatan maupun jarak maupun waktu yang dibutuhkan. Nah, anak-anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, pelajaran ini sangat penting. Ya, jadi siap-siap untuk konsentrasi. Ayo tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Allahu Akbar. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulas materi pekan lalu, operasi hitung satuan waktu dan hubungan antara satuan jarak. Nah, bicara waktu, pasti kamu semua punya jam. Oke, dari jam inilah kita belajar untuk menentukan waktu. Jika kita belajar ke sekolah, maka ada waktu hadir pagi hari. Pukul berapa? Masih ingat? Ya, benar. 7.20. Ya, lewat dari itu dianggap terlambat. Nah, jadi agar kita tak terlambat, kita harus tahu waktu. Itulah gunanya jam tangan. Nah, anak-anak Ustadz di sini hanya sekedar mengulas, ya. Ingat, hubungan satuan waktu. Jadi waktu itu panjang. Lihat, di sini ada 1 menit 60 detik. Ya, ingat, 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 hari, 1 malam sama dengan 24 jam. Dan seterusnya. Ya, kamu baca 1 tahun 12 bulan, 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Sekarang tahun 2020, berarti sudah 2 milenium dalam hitungan tahun Masehi. Dalam hitungan tahun Hijriah, ini adalah 1430. Nah, 1400-an. Kalau 1400 berarti masih 1 milenium 400 tahun sekian. Iya kan? Nah, jadi anak-anak Ustadz, ini hubungan ini kamu harus tahu. Artinya, kalau yang ditanya adalah 1 hari berapa jam? Berarti jawabnya 24 jam. Ya. Kalau 12 jam berapa hari? Iya, setengah hari. Itu kalau 12 jam. Ya. Nah, 1 minggu 7 hari. Kalau ditanya, ya, kalau ditanya 1 minggu berapa jam? Bagaimana? Iya, 1 minggu sama dengan 7 dikali 24 jam. Itulah hasilnya. Oke, ingat ya anak-anak Ustadz, ini penting sekali kamu ketahui agar kita tidak salah dalam menentukan waktu. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat buku kamu halaman 47. Nah, di sini ada konversi ke satuan waktu ditentukan. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan terlebih dahulu. Ini 3 menit. Di sini titik detik, menit ke detik. Turun atau naik? Kalau dalam tangga satuan waktu. Kita lihat. Ya, untuk menyelesaikan soal ini maka harus memahami konsep konversi, ya, ini dengan tangga satuan. Kita coba lihat. Nah, ini dia tangga satuan. Ini ya, jam, menit, detik, ya, kalau dalam satuan waktu. Ini. Lihat, di sini jam, di sini menit, di sini detik. Ini ada 3 tangga kalau dalam bentuk, ya. Detik adalah satuan waktu terkecil. Jam sini bagian dari satuan waktu terbesarnya.
menit ada di tengah. Nah, anak-anak Ustadz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari detik ke menit. Nah, lihat ini, detik ke menit, maka harus dibagi. Bagi berapa? 60. Menit ke jam dibagi juga, bagi 60. Kalau detik ke jam berarti dibagi berapa? 60 kali 60 berarti 3.600. Nah, detik ke jam 3.600. Nah, kalau seperti ini, kalau dia turun dari menit ke detik berarti harus dikali 60. Nah, 1 menit berarti 60 detik. Ini lihat, 1 menit 60 detik. Ya, 1 jam 60 menit. 1 jam sini 60 menit. Ya. Nah, ingat ya, ingat ini. Bilangan pembagi ataupun pengalinya adalah 60. Kenapa 60? Karena itulah hitungan dalam 1 menit maupun 1 jam. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Ya. 1 jam itu berapa detik? Berarti 60 dikali 60. Ya, 3.600. Nah, lihat anak-anak Ustadz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba jawab beberapa dari soal ini. 3 menit. Nah, dengan memahami tangga ini, kita lihat. Ini contoh, menit ke detik berarti turun 1 tangga kali 60. Menit ke detik nih, menit ke detik. Ya. Turun 1 tangga. Nah, sehingga 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik sama dengan 180 detik. Karena 3 menit. Nah, ini lihat 3 menit berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 detik. Ya, ini dari menit ke detik. Ya, bisa ya? Ini bisa dikerjakan yang lainnya? Coba, silakan coba dulu di rumah ya, nilai-nilai ini. Nah, lihat, Ustaz tidak siapkan semuanya ini. Lihat. Nah, ini 300. Kamu lihat, cari jalannya ya. Kamu cari jalannya. Kenapa bisa 300? Ini Ustaz jelaskan di sini. Ini contoh aja nih 1. Selebihnya kamu cari ya, kamu tentukan. Kenapa bisa 300? 300 menit. 5 jam. Jam ke menit. Jam ke menit berarti turun. Jam menit turun. Posisinya turun di sini. Kalau dia turun berarti kali 60. Berarti 5 kali 60. 5 kali 60 sama dengan 300. 300 apa? 300 menit. Ya, 300 menit. Kemudian jam ke detik. Nah, jam ke detik, 4 jam detik. Dapatnya 14.400. Dari mana? 4 dikali 36.000. 3.600 ya. 14. 3.600 dikali 4. Ya, dapatnya 1440. Ya, kalau ada yang salah nanti kamu koreksi ya. Nah, ini juga seperti itu, terusnya. Nah, lihat ya anak-anak Ustadz, ini dari yang tinggi ke yang rendah. Jam, menit ke detik. Menit ke detik, ini menit ke detik juga, ini jam ke detik, ini jam ke detik, ini jam ke detik, ini jam ke menit. Ya. Nah, yang ini jam ke menit. Nah, jadi anak-anak Ustadz, ini kamu cari jalannya sendiri, dicoba di rumah. Oke? Nah, di sini lihat nih. Ustadz udah kasih kunci jawabannya. Ya, lihat di sini. Ini jam ke detik. Tapi di sini lihat ya, menit ke jam. Berarti naik atau turun ini kalau dalam tangga satuan waktu? Iya, naik ya nak ya. Menit ke jam berarti dari menit ke jam. Nah, kalau udah dari menit ke jam ini ya, berarti ini dibagi 60. Lihat contohnya. 120 menit dibagi 60 menit. Nah, sama dengan 2 jam. Iya, ya. Kemudian ini 180 menit ke jam. 300 detik ke menit, ya. Menit ke jam. Nah, kalau ini menit ke jam ya. Nah, saya cuman kasih contoh 3. Yang lain caranya kamu coba sendiri. Pasti bisa. Oke, semangat. Sungguh-sungguh insyaallah sukses.
Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bicara tentang satuan waktu, sekarang kita bicara tentang satuan panjang. Nah, di satuan panjang kita juga akan mencoba dengan ya tangga konversi. Ya. Nah, tangga konversi inilah yang menjadi panduan kita. Lihat ya. Kalau di sini, kalau tadi di tangga waktu kita pakai kali dan bagi. Kalau di sini dia pakai kali tapi 1/10. Nah, atau sama dengan dibagi 10 juga ini sebenarnya, ya. Nah, jadi jangan bingung ya, ada ini. Ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Nah, lihat anak-anak Ustadz, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer. 1, 2, 3. Nah, kalau di sini 1, 2, 3. Berarti kali 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. Nah, jadi 1000 meter. Ya. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Nah, dam ini bacanya dekameter. Kalau dm ini bacanya desimeter. Ingat ya. Ya. Oh, cara bacanya dulu nih, Ustaz ulangi. km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm centimeter, mm milimeter. Nah, oke, udah ngerti ya? Udah biasa ini, insyaallah. Nah, lihat anak-anak Ustadz, contoh nih, 5 kilometer sama dengan berapa dam? Kilometer berapa dekameter? Nah, ya bagaimana? Kalau kilometer ke dam berarti turun atau naik nih? Turun. Berarti kali 10 kali 10, berarti kali 100. Nah, lihat 5 dikali 10 kali 100 sama dengan 500, ya. Kemudian 4000 desimeter ke hektometer, berapa nih naiknya ini? Ya, desimeter ke hektometer 1 2 3, berarti 1000 juga. 4000 desimeter ke hektometer. Naik ya anak-anak Ustadz. Ya, naik. Desimeter ke hektometer. Desimeter ke hektometer. 1, 2, 3. Iya. 1/10 kali 1/10 sama dengan 1/100. 1/100 kali 1/10 sama dengan 1/1000. Nah, ini 1/1000 ya. 4000 dikali 1/4000 sama dengan 4000 dikali 1, 4000 dibagi 1000. 4000 bagi 1000 hasilnya 4 hektometer. Paham ya? Ini mudah loh. Ingat, ini operasi. Tadi waktu, ini satuan panjang. Oke. Nah, anak-anak Ustadz, ini ada soal asik mencobanya. Ini sebenarnya hanya sekedar mencoba, ya, merubah ya, atau konversi. Nah, mengkonversikan. Siapa yang bisa ini? 8 hektometer sama dengan berapa desimeter? Ini hektometer ke desimeter berarti turun atau naik? Iya, turun. Kalau turun berarti dikali. Ya, berapa jaraknya ini? Hektometer ke desimeter. Iya, kita harus ingat dulu nih. Nah, lihat hektometer ke desimeter. 1, 2, 3. Tadi turun kan? 1, 2, 3. Berarti kali. Kalau 3 berarti nolnya 3, 1000. Nah, 1000-an. Berarti 8 dikali 1000. Berarti 8000 desimeter. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal ini, maka kita harus menerapkan prinsip dalam tangga satuan panjang. Ya. Wing. Wah. Hektometer ke desimeter kok 80? Salah ini. Maaf ya anak-anak Ustadz, ini bukan 80, harusnya 800. Baik, kita lanjut ya. Ingat anak-anak Ustadz, ini di sini ada kesalahan Ustadz. Ini ternyata desimeter bukan dekameter. Kalau dekameter betul 10, kalau desimeter dia 100 ya. Jadi ini salah ya, tulisannya salah. Yang Ustadz sebutkan yang benar ya. 8 kali berapa tadi? 1000, karena turun 1, 2, 3 ya. 8 kali 1000 berarti 8000 desimeter. Oke, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini kilometer ke meter ya. Nah, 12
kilometer ke meter 1, 2, 3, 1000 juga ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini bagaimana caranya? Nah, di sini Ustadz minta kamu menyelesaikannya juga seperti yang tadi ya. Nah, di sini juga lihat. Nah, ini 2500 desimeter sama dengan titik hektometer. Nih kebalikan tadi. Desimeter ke hektometer naik atau turun? Naik. 1, 2, 3. Berarti bagi 1000 ya, atau dikali 1/1000. Nah, ya. Bagi 1000. Kita pakai yang bagi 1000 ya. Bukan yang dikali 1/1000. Nah, lihat 2500 dibagi 1000 ya. Berarti 1, 2, 3 di belakang koma. Iya, 2,5 hektometer dan seterusnya. Ini juga milimeter ke desimeter, milimeter ke desimeter. 1, 2, 100. Ya. Nah, sini udah jelas ya anak-anak Ustadz? Oke. Jadi, anak-anak Ustadz, ini kamu selesaikan dengan jalannya. Nih, seperti yang ini ya. Ini buat seperti itu, baru kamu bisa mendapatkan hasilnya. Ini Ustaz tidak selesaikan semuanya, supaya kamu juga mencoba supaya lebih jeli. Jadi yang mencoba tadi silakan dicoba di rumah, ditulis, kirim lagi ke Ustaz menggunakan jalan ya, bukan hasilnya saja. Kalau hasilnya saja ini bisa dengan kalkulator dengan mudah. Walaupun kamu pakai kalkulator, kalau ada jalannya itu meyakinkan bahwasanya kamu sudah tahu caranya. Itu yang penting. Nah, baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menuju kepada kecepatan dan percepatan. Namun sebelum itu lihat tabel berikut ini. Anak-anak Ustadz, di sini ada tabel perjalanan dari rumah ke sekolah. Lihat. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 2 km. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Nah, jarak rumah Siti ke sekolah 2 km. Waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit. Nah, perbandingan jarak dengan waktunya berapa? Iya, ini dia, lihat. 2 km per 10 menit. Jadi setiap 1 km dia butuh waktu 5 menit. Nah, bagi 2, sama-sama bagi 2. Ya, berarti 1 km per 5 menit. Ya, berjalan seperti itu. Sama ya. Nah, berarti di sini 2 km per 10 menit. Yang kedua, rumah Edo jaraknya 4 km ke sekolah. Ya, dia butuh waktu 25 menit. Nah, lihat 25 menit dia waktu untuk 4 km ya. Nah, kemudian yang ketiga, 1 km butuh 20 menit. Nah, 1 km butuh 20 menit. Iya, lihat. Ya. Nah, kemudian 3 km butuh 15 menit. 3 km butuh 15 menit. Atau 1 km butuh 5 menit. Iya. Kemudian lihat lagi, nomor 5. 300 meter rumahnya, dekat nih ya. 300 meter. Waktunya 5 menit. Iya. Ternyata per 60 meter itu 1 menit. Lihat lagi. Iya, 500 meter 10 menit. Ya, atau 50 meter per 1 menit. Ya, 1 menit dia 50 meter. Terakhir, 5 km per 30 menit. Atau sama dengan 1 km per 6 menit. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kita lihat satuan ini, perbandingan jarak dan waktu ini, ya. Nih katanya perbandingan jarak dan waktu dengan sekolah, siapa yang tercepat? Nah, siapa yang tercepat? Mana yang tercepat kira-kira? Kenapa bisa tercepat? Kenapa bisa dibilang tercepat? Berarti kita harus menyamakan dulu semuanya, ya. Samakan dulu, sepakati dulu, ya. Kalau per kilometer, berarti 1 kilometer berapa menit? Nah, kita lihat nih perbandingannya sedikit ya, perbandingannya ya. Ustaz tidak jelaskan semuanya, mana perbandingan jarak dan waktu perjalanan sekolah, siapa yang tercepat, ya. Nah, Ustaz tidak jawab, tapi melihat sekarang supaya tahu mana yang tercepat. Nah, lihat nomor 1 dan nomor 4.
Nomor 1 dan nomor 4, 1 km 5 menit, 1 km 5 menit. Berarti sama ini dia. Ya. Berarti sama dia. Nah, ya. Nah, di sini 1 km 6 menit. Lebih cepat mana yang 1 km per 6 menit atau 1 km per 5 menit? Iya, lebih cepat 1 km ditempuh 5 menit. Nah, lihat nomor 3. 1 km dia nempuh 20 menit. Lebih cepat mana? 1 km 5 menit. Lebih cepat mana? 1 km 6 menit. Ini lebih lama dia, 1 km 20 menit, ya. Nah, ini 4 km per 25 menit. Berarti kalau 1 km kira-kira berapa ini ya? Sekitar 6 menit juga, ya. Sekitar 6 menit 1 km. Nah, jadi kamu jawab ya. Siapa yang terlama? Siapa yang tercepat? Siapa yang terlama? Gitu katanya. Ini 1 km 60. Coba yang ini, yang 60 meter per 1 menit ini, boleh nggak diganti ke kilometer? Bisa ya? Nah, kalau 5 menit berarti 15 menit dia 900 meter. 5 menit kali 3. Di atas juga kali 3. Misalnya nih ya. Buat kali 3. Berarti 15 menit 900 meter. Kalau ini 15 menit 3 kilometer. Nah, udah tergambar ya, anak-anak Ustaz ya. Nah, jadi ini coba kamu selesaikan saja ya. Ini nggak apa-apa. Ini hanya mencoba saja. Jadi coba dicari mana yang tercepat, mana yang terlama. Oke? Paham? Baik, anak-anak Ustaz. Kita akan masuk ke konsep kecepatan. Jadi ternyata perbandingan jarak dan waktu itu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbol dituliskan V rata-rata sama dengan S per T. S-nya itu jarak, T-nya itu waktu. Nih lihat. Atau ingat nih rumus, pakai rumus JKW ya. Rumus Jokowi. JKW. Bukan Jokowi ya, itu Bapak Presiden kita. Ini JKW. J itu diistilahkan dengan jarak, K-nya itu kecepatan, W-nya itu waktu. Ya. Baik anak-anak Ustadz, ini kalau dia pakai JKW ya, jarak, kecepatan dan waktu. Nah, atau pakai yang ini tadi, pakai SVT. S itu jarak, V kecepatan, T-nya waktu ya. Nah, SJKW. Jadi kamu nanti jangan bingung kalau ada di buku lain tertulis J sama dengan K kali W, K sama dengan J per W, W sama dengan J per K. Itu jangan bingung. Itu sama juga dengan S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Ya. Jadi ingat itu. Iya, jadi ini hanya rumus. Rumus ini kenapa dibuat seperti ini? Supaya kamu nanti mulai teringat. Oh, segitiga, ya kan? Kalau buat segitiga atasnya itu S, kiri V, kanannya T. Jadi S per T. Kalau V, S T sama dengan S per P, ya kan? V sama dengan S per T. Kalau S sama dengan V per T. Kalau S V kali T. Ya, seperti itu. Baik anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini lengkapi tabel kembali ya. Hampir sama seperti yang tadi. Nah, ya ini kamu buat jawabannya sini kilometer per jam. Jadi kamu harus rubah nanti nih. Di sini ada harus merubah hektometer ke kilometer. Pastikan kamu memahami konversi hektometer ke kilometer. Jadi rubah dulu nih 300 hektometer ke kilometer. Ini meter, dirubah juga ke kilometer. Dam, rubah juga ke kilometer, ya kan? Nah, kemudian ini yang menit. Satuannya jam loh, bukan menit. Maka yang menit ini juga diubah ke jam. Yang 30 menit juga diganti ke jam. Yang 90 menit juga dirubah ke jam. Ya.
Nah, ini kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Karena Ustadz nggak kasih contoh nih, satu pun nggak ada Ustadz kasih contoh ini. Ya, ini nggak usah kasih contoh karena ini dijadikan tugas sama kamu. Jadi silakan nanti dikumpul, difoto beserta nama, kelas ke nomor bapak. Nah, anak-anak Ustadz yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat, ya, di sini juga ada nih mobil 6 km per jam. Dia gerbongnya dihubungkan dengan garis untuk truk dan gandengnya berdasarkan kecepatan yang sama. Jadi kecepatannya harus sama nih antara truk dengan gandengannya. Bisa ya? Oke, kita lihat. Yang pertama, 6 km per jam ternyata sama dengan 100 menit per menit. Dari mana? Nah, ini dia. 6 km ya. 6.000 meter. Jadi dirubah dulu dia karena di sini yang minta meter per menit. Nah, 1.100 meter per menit. Nah, karena 6.000 bagi 60. Iya. Paham ya? Yang kedua mana? Oke, benar sekali. 2 dengan D ya. Gimana itu? Iya, 30 km per jam ya. 30 km ke meter berarti 30 kali 1000 berarti 3000. Jam ke menit 60 berarti 3000 bagi 60, 500 meter per menit. Jadi tadi yang di atas kamu rubah seperti itu. Nah, jadi contohnya di sinilah Ustaz buat. Nah, yang ketiga sama dengan C ya, 1000 meter per menit. Ternyata 1000 itu meter itu sama dengan 1 km per menit. Yang keempat dengan B ya. Yang kelima ya dengan A. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak Ustadz? Ini kenapa bisa ya, kilometer ke meter itu berarti dikali dengan 1000. Ya, paham sampai sini? Ini juga sebagai contoh untuk menjawab tabel yang di atas tadi. Nah, jadi tugas kamu ini juga nih buat konversinya. Banyak ya? Nggak apa-apa. Latih saja. Ini untuk melatih anak-anak Ustadz. Ini untuk melatih ya. Bagaimana kamu buat jalannya seperti ini, seperti Ustadz buat ini. Ya, atau dibuat lagi 60 dikali 1000. Ya kan? Dibagi 1 kali 60 menit. Ya kan? Seperti itu. Supaya dapat 6000 dikali 60 menit. Oke ya, anak-anak Ustadz, boleh gitu? Boleh juga seperti Ustadz ini. Ya. Oke. Baik anak-anak Ustadz, selesailah pelajaran materi kita hari ini. Insya Allah, jika kamu sudah selesai tugas-tugasnya, kirim. Insya Allah nanti minggu depan kita akan menyelesaikan masalah pada kecepatan. Ya, jadi ada kecepatan soal cerita kalau kita pahami soal cerita. Nah, lihat anak-anak Ustadz, di sini tugas di rumah kamu menyelesaikan asik mencoba halaman 57, kompresi satuan kecepatan halaman 58. Yang tadi ya, ini buat di buku latihan kamu, tulis nama dan kelas, lalu foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Ya, supaya kamu bisa banyak berlatih di rumah. Kan udah lama kita nggak ada tugas. Nah, ini kasih tugas. Nah, anak-anak Ustadz, kamu bisa mempelajarinya di buku kamu halaman 47 sampai halaman 65. Ya, insya Allah tidak ada kesulitan di situ. Jika kamu serius, insya Allah kamu akan mendapat. Belajar itu di awalnya bingung, di tengahnya asik, ya, di akhirnya menjadi sebuah ilmu. Sungguh-sungguh kunci untuk mendapatkan ilmu dari sebuah proses belajar. Semangat. Corona tidak menghalangi kita untuk mendapat ilmu. Ya. Corona tidak menghalangi kita untuk beramal. Corona tidak menghalangi kita untuk terus bersilaturahim. Corona tidak menghalangi kita untuk terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan manusia itu semuanya baik. Ya. Mendapat musibah, kita harus beristighfar, termohon ampun kepada Allah. Ya kan? Harus sabar. Nah, mendapat nikmat harus bersyukur. Nah, anak-anak Ustadz, demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu semuanya masih tetap semangat. Matematika asyik.
Bisa diulang-ulang ya, agar kita lebih berkah dan dapat melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ustaz akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita sama-sama menutup doa kafaratul majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, terima kasih atas proses belajarnya. Mohon maaf Ustadz, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.